wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca banyak tafsir tadi ya. Apakah At-Tabari, kemudian tafsir Ibnul Jauzi, Al-Mizan ya, saya tebak-tebai. Kemudian tafsirnya Imam Sya'rawi, tafsir Al-Qurtubi, Al-Munir, juga Lataiful Syarad dan Mafatihul Ghaib. Jangan mungkin ada yang baca Jalalain juga tadi ya. Dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Hajj, surat haji yang ke 26, 27, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Baik. Bawwa'na. Bawwa'a maknanya 3. Ini saya versi Pak Khalid saja yang gampang. Nomor 1 menyiapkan, oleh karena bendanya sudah ada, piranti-piranti perangkatnya sudah ada. Nomor 2 menyiapkan, tetapi segala sesuatunya belum ada. Sama-sama menyiapkan berarti itu. Kemudian yang kedua menghimpun. Yang terserah itu dihimpunkan, disatukan dalam satu titik sentral bernama Baitullah itu ya. Menyiapkan, yang disiapkan Baitullah juga, Ka'bah yang dimaksud. Atau mengembalikan. Nah, kita ada 3 itu. Wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal bait. Nabi Ibrahim ini kalau pakai perspektif pertama menyiapkan yang sudah ada, berarti Ka'bah sudah ada. Hanya saja sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, bapak kita ya. Hanya saja ketika banjir bandang di zaman Nabiullah Nuh alaihissalam, rata dengan tanah itu tidak ada lagi. Maka Allah lah yang mengilhamkan, mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, di sini Sherlocknya, titik koordinatnya. Maka di tempat itulah dibangun lagi pondasi itu. Maka al-bait ya, tempat Baitullah itu. Kemudian atau menghimpun umat manusia untuk ke sana. Walillahi 'alan nasi, bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah. Mubaraka wa hudan lil alamin fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, itu dia, ilaihi sabilan. Man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil alamin. Oke. Berarti dihimpun di sana seluruh umat manusia, makanya haji ini ibadah yang paling populer. Karena ibadahnya para nabi, terutama sejak Nabi Ibrahim sampai nabi kita. Makanya orang tahu semua itu. Masyarakat jahiliyah ya, sebelum qoblal ba'ats, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tahu haji itu apa, karena sudah sangat populer ini. Dihimpun di sana atau dikembalikan. Maka agama-agama, pemahaman-pemahaman yang terserak, yang tercerai-berai itu dikembalikan lagi kepada muasalnya, yakni millatu Ibrahim. Secara ilmiah nanti hikmah Ibrahimiyah ya, untuk pada sebuah peribadatan ya, sakramen bernama haji sudah disiapkan. Maka pembangunan ini kalau tidak salah ngaji di kanal satunya lagi ya tenan ya, 2 tahun yang lalu kita pernah membahas haji secara filosofis. Nanti teman-teman cari di YouTube itu ada penjelasan kita tentang haji yang filosofis itu bagaimana. Saya kira Adnan yang karena adminnya ya tahu itu. Kasih ke calon mertuanya bagus begitu ya kan. Untuk ya siapa tahu langsung dikirimin apa kayak gitu. Baik, sekarang rumahnya sudah jadi. Ini versi gampang. Allah tusyrik bi syai'an. Jangan secuil pun, seujung kuku pun, sejumput saja mempersekutukan aku, Allah. Ini kan pesan untuk kita. Sebenarnya kan untuk pesan Nabi Ibrahim ini. Karena Ka'bah ini simbol, maka jangan sampai
makanya saya tidak setuju dengan apa, ini pendapat pribadi yang ini, tidak ada hubungannya dengan tafsir. Ya sudah, ada hubungannya, tidak apa-apa. Ini pendapat pribadi, saya tidak setuju dengan dana talangan haji. Kenapa? Ini pendapat pribadi ya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak layak naik haji, akhirnya naik haji. Karena dapat dana talangan, dapat kuota. Sementara yang sudah layak nunggu, makanya jamaah haji kita antri sampai 25 tahun apa kalau di Sulawesi ya, gitu ya. Sampai puluhan tahun. Karena begitu, yang tidak punya lalu dipaksa-paksakan. Padahal manis tato'a ilaihi sabila. Hadis Nabi itu, iza amartukum bisya'in, kalau aku perintah kamu untuk berbuat sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Lakukan semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak kuat, jangan dikuat-kuatin. Waktu itu yang kan ada pembuahan kepada pasir itu loh, yang ada pakai lagu odong-odong, mana Divan? Odong-odong, anak-anak pun mulai tak sabar, yang itu aku naik odong. Itu kan ada suara latarnya, suara Pak Liknya Heri Sipul, sak kuat-kuatin. Nah, kira-kira seperti itu. Manis toto ilaihi sabila. Saya ingat betul karena ada rekamannya itu. Kalau begitu jangan mempersekutukan sedikit pun, apalagi yang besar. Makanya syirik itu ada yang besar, ada yang samar, ada yang akbar ya, ada yang khafi, ada yang samar sekali. Misalnya mewowkan dirinya sendiri, takjub, memegahkan dirinya sendiri, maknanya riya. Pamer ya, pamrih, itu juga bentuk syirik, lawan kata dari ikhlas ya. Otohir baitiya, sucikanlah itu rumahku itu, lahir batin ya. Bagi siapa? Lit-ta'ifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qa'imina, maupun beribadah yang lain ya. Kemudian merukai sujud, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Baik, di sini perlu kita tekankan begini. Nabi Ibrahim ini diapresiasi oleh Allah karena sudah cukup, ayo tinggikan Ka'bah ya. Sebenarnya sudah cukup, tapi beliau masih mengambil pijakan batu yang kelak dikenal dengan Nabi Ibrahim, makom Ibrahim ya, untuk meninggikan Ka'bah itu. Artinya begini, ini level para nabi ya, alaihimussalam. Kalau diperintah oleh Tuhan, dia tidak mau yang standar, mau yang lebih. Saya bisa menulis, terbit buku saya di penerbit-penerbit besar ya, tapi saya tidak cukup, saya ingin kalian juga begitu. Nah itu dia. Maka Nabi Ibrahim namanya diabadikan, karena ngasih lebih ke Allah itu. Bahasa gampang ya, ngasih lebih itu. Kalau dia perintah A, dikasih A yang terbaik. Melebihi ekspektasi. Ini para nabi memang, akhlaknya demikian. Jadi kalau kalian namanya ingin dikenang dalam sejarah, harus kasih lebih itu. Jangan dirinya dan keluarganya saja sekolah, jadi insinyur, dokter, tetangga buta huruf, itu salah itu. Anaknya gizi cukup, tapi tetangganya lapar misalnya, ini salah besar ya. Makanya baik dengan tetangga itu sangat ukhrawi, hubungannya dengan akhirat. Bagaimana itu? Barang siapa beriman pada Allah wal yaumil akhir dan hari kemudian, falyukrim jarahu, muliakan, bermurah hatilah kepada tetangga. Apa hubungannya tetangga dengan akhirat ya? Ya cari sendiri. Masa harus saya juga yang nyari kan? Cari sendiri. Kita sering sampaikan ini. Baik, wa'adzin fin nasi bil haji, karena versi Pak Khalid ini versi orang kampung Pak Khalid ya. Versi warung kopi, wa'adzin fil nasi bil hajj, ya'tu karijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa'adzin. Adzin ini udhun. Apa artinya udhunun? Telinga. Adzan maknanya teriakan, panggilan, suara keras supaya sampai ke telinga-telinga. Betul ya? Izin, berbisik agar sampai ke telinga. Izin kan permisi. Permisi. Gitu kan? Kemudian ta'azzana. Wa iz ta'azzana rabbukum. Yang begitu-begitu itu loh. Nah ini teman-teman pentingnya belajar bahasa Arab dengan baik. Kalau tahu akar katanya, maqaisul lughah, ya, basairu dzawit tamyiz itu terutama ini yang nakal-nakal. Sampean kok ngantuk? Di forum ilmiah ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ini. Heri tambah jam kerja besok ini hari ini. Di forum ilmiah ngantuk ya. Enggak biasa begini-begini ya. Biasa ya. Ngaji apa ngecor kan? Ngecor saja ya. Ya sudah. Ya sudah besok lagi. Iya. Ya sudah ngecor, bagus. Waktu itu Ramadan ngecor ini. Kayaknya ngaji habis ini ya. Apa ada yang mau dicor lagi Pak? Ya.
Lebih baik ngecor daripada ngaji. Oke. Ta'adzana, ya sama ya, menyeru mengumandangkan. Maka patut kita ketahui bahwa haji itu bukan panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ya, catat ya. Makanya ini sekarang kita jawab labbaik bersama-sama ya. Jadi mari kita bersama-sama labbaik Allahumma labbaik. Diikuti saja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak. Labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. La syarika lak. Jadi jangan pernah ada sebutan begini. Loh Pak, saya belum dapat panggilan haji. Ini yang barusan ini apa? Loh, saya belum dipanggil. Barusan ini. Yang penting kita sudah jawab labbaik, aku terima. Dengan lapang dada, bening budi, jernih hati, panggilanmu Tuhan labbaik. Bukan labbaik kayak Ibrahim, tapi labbaik Allahumma. Ini panggilan Allah, makanya Nabi Ibrahim cemas alaihissalam. Ini suara saya kan terbatas di kampung-kampung sini aja. Loh, kamu yang panggil, aku yang mendatangkan. Ayat berikutnya, redaksi berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok hilang? Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin. Nanti jalan kaki orang datang itu. Karena Allah yang mendatangkan. Sampai sekarang ada orang Afrika, haji backpacker. Kan ada backpacker itu gelandangan sebenarnya. Cuma sebutan kerennya backpacker ya. Gelandangan, orang-orang minggat itu loh, backpacker itu. Jadi sebutan kerennya orang kere mau piknik, tapi kere sebutannya backpacker. Gelandangan, tunawisma. Tapi ya sudah backpacker lah, keren itu. Sampai sekarang saudara-saudaranya Aufa, Bahri yang di Afrika Selatan sana, di Nigeria, di Somalia, banyak haji itu jalan kaki sampai sekarang. Backpacker itu. Saudaranya Dayat yang di Zimbabwe itu banyak naik haji sampai sekarang. Loh, saudara Anda Guan, manusia kan? Makanya saudara kita semua santai. Serangan mental dulu. Wa ala kulli dhamirin. Dhamirin apa maknanya di situ? Unta kurus ya. Apa? Unta polio. Nah, ini saya kasih perspektif yang lebih baik. Nah, jangan begitu unta polio. Unta kurus karena dulu perjalanan haji bisa 3-4 bulan sampai kurus unta itu. Sampai kayak polio, busung lapar gitu. Lalu nyebut polio juga kan? Pakai pendapat yang lebih baik saja. Jadi begini, ini unta yang sudah sangat berpengalaman melakukan perjalanan jauh sampai kurus. Makanya kalau naik haji, jangan ini menapak tilasi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, jalan kaki saja. Keliru. Saya tidak nyebut bodoh ya, keliru. Ya naik pesawat terbang yang terpercaya. Jangan apa yang terkendala first travel, abutur yang membiayai 212 itu yang demo Monas Limin itu loh. Jangan pakai itu tidak terpercaya. Tidak kredibel, tidak otoritatif. Ya pakai yang terpercaya lah, saya tidak nyebut pokoknya yang terpercaya. Jadi salah satu makna apa Beb? Oh, 2 mobil. Loh, itu 2 mobil namanya itu. Oh ya sudah. Oh, sampai Madinah, karena Madiun baratnya Madinah kan. Iya, ya sudah. Oke. Mana tadi? Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik, dari penjuru-penjuru, dari setiap penjuru. Oke, sebelumnya jadi maknanya tadi 2. Unta kurus betul karena melakukan perjalanan jauh, atau ini unta sudah terlatih, sangat terlatih. Sehingga kurus ya, karena sangat terlatih dan kuat. Itu artinya kalau naik haji itu ya ikut ya moda transportasi atau penyedia layanan jasa transportasi di beberapa negara maju. Haji ya ini ditangani bukan Kementerian Agama, tapi ditangani Kementerian Pariwisata. Kalau ditangani Kementerian Agama, di bawahnya ada Dirjen Haji, doktrin tok isinya. Haji ini panggilan Allah. Jadi jangan sampai ada rofas wala jidal wala fusuk begitu. Kalau hotelnya jauh dari haram, dari Masjidil Haram, ya namanya memang kita ibadah. Dicurangi dengan modus ibadah. Nah itu dia. Sekarang begini, Anda sholat pakai baju yang busuk, yang kumal, nggak pernah dicuci, rambutnya gembel, atau pakai yang bersih meskipun bajunya murah-murah, lebih baik mana? Jadi bahkan
Kalau Anda pakai baju yang bagus, lebih percaya diri, betul nggak itu? Wah ini saya sufi, bukan sufi tapi melarat itu. Sufi bukan. Ya pakaian yang layak lah, yang layak disebut manusia. Masa ini versi Imam Abu Hanifah ya, yang baik lah, nggak harus mahal tapi yang baik, yang bersih itu, yang rapi, yang wangi itu ya. Nah, tapi kalau masyarakat Ngempit atau Tegalsari sudah paham, itu kok santrinya gondrong-gondrong apa begundal apa perompak atau para penyamun ya. Itu di luar kendali saya Pak. Ya, sudah kita mau gimana ya. Tapi bagaimanapun tokoh di desa sini kan Habib ya kan. Orang datang nyari Habib. Dan anehnya yang datang itu punya anak perempuan semua itu. Bib, ketawa Maman Bib. Nanti dizolimi saja nih. Loh, kok sempat garuk-garuk? Masuk tangannya. Jangan-jangan masuk dua begini. Iya, iya. Macam Margono ya, almarhum Margono. Oke. Juga datang dari berbagai penjuru. Sekarang pertanyaan begini, apa ada orang dari kutub utara, kutub selatan haji? Jadi kadang makna kul, makna seluruh ini maknanya sebagian. Biasa gaya bahasa Quran begitu. Kadang begitu ya gaya bahasa Quran. Tujuannya apa? Ini singkat saja, sudah malam sebelum tanya jawab. Liyashhadu manafi' lahum. Saya memaknai manfaat itu nomor satu, manfaat politis. Ya namanya pendapat, nggak setuju nggak apa-apa. Kenapa? Nanti umat Islam ini bisa saling rukun. Mengadakan apa? Kan katanya konflik apa, kerusuhan-kerusuhan di Timur Tengah itu loh. Kan nggak bisa ditangani oleh Liga Arab ya kan? Di Syria sama mana? Irak. Itu Liga Arab nggak sanggup, Afghanistan. Kasih saja ke Liga Indonesia. Liga apa itu? Liga apa namanya? Liga jualan kan ya itu ya. Nah, liga apalah pokoknya. Dulu namanya Liga Bank Mandiri, setelah itu Liga Jarum, setelah itu Liga apalah. Ya, Liga Sutil ya, kemudian Liga. Nah, belakangan Liga BRI ya. Nah, sudah ganti-ganti terus itu. Kalau Liga Arab tidak mampu menang, kasih ke Liga Indonesia itu. Muncul gambarnya Nurdin Halid itu. Tangannya Burhan itu. Di penjara masih ketua PSSI itu. Orang yang kan ada Udin Sedunia lagu ya. Udin yang senang bola namanya Halidudin katanya. Nah, itu dia. Manfaat politis jelas ini, jelas sekali. Manfaat ekonomi sudah sangat jelas. Manfaat kebudayaan, kita lalu saling bertukar tangkap, bertukar kebudayaan dengan negara-negara lain, banyak sekali itu. Kemudian manfaat religius, manfaat spiritual, ini lebih terang lagi. Datang ke gua di mana Nabi dapat wahyu, kemudian datang ke kediaman Nabi, datang ke kediaman Siti Khadijah ya radhiyallahu anha, oleh Wahabi dijadikan WC, dan begitulah Wahabi itu. Kemudian kita bisa menapaktilasi itu ke Thaif ya, ke tempat-tempat bersejarah itu. Jadi banyak sekali manfaat ini. Baik, saya lanjutkan yang manfaat politik karena ada dosen politik. Politik ini kan satu tata kelola, satu seni untuk menata kelola masyarakat ya demi mencapai satu tujuan. Kalau tadi kan di awal kan makanal bait, tujuannya yang penting ke baitullah semua. Jadi silahkan bekerja menjadi apa, jualan bakso ya seperti Mas Lehu. Ini tujuannya adalah al-maqsudul a'zam, al-ghayatul quswa, tujuan puncaknya hanya Allah. Dan kita tahu kan orang haji kadang niatnya beda-beda. Dan niat apa? Niatnya kepingin dipanggil Pak Haji. Lalu nyembah tempat, nyembah waktu ya. Atau bahkan menyembah sosok-sosok tertentu. Makanya ketika Kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Umar marah-marah itu ya, menangis itu. Tapi jangan dianggap, bukan marah seperti orang yang bukan ya. Ini level sahabat utama ya. Karena kecintaan, teramat cinta beliau. Kemudian ini pidato Sayyidina Abu Bakar luar biasa. Man kana ya'budu Muhammad, barang siapa menyembah Muhammadan, innahu qad ma'at. Beliau sudah wafat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Kalau menyembah Allah ya dia maha hidup dan tidak akan pernah didatangi kematian. Karena mati dia makhluknya Allah juga. Kemudian ya manfaat politik itu begini. Tadi kan tujuannya ke Allah semua. Sudah tujuannya ke Allah semua. Apa saja itu? Kemudian manfaat politiknya begini.
sekarang dunia ini dikendalikan oleh apa? Kalau melihat banyaknya kekacauan-kekacauan. Oke, dulu mungkin kita sudah pernah sampaikan atau kapan ya. Kita sekarang menghadapi satu pola gaya hidup global yang bernama keterlanjuran sistem. Keterlanjuran sistem ini adalah gaya hidup yang monopolistik. Lalu sudah bukan kampung lagi, Pak Holid. Tadi kan versi kampung ya. Sekarang sudah beda, tapi kampungnya filosof sedikit. Coba kita bagaimana ya supaya gampang ya. Oh ya sudah, gampang enggak gampang pokoknya disampaikan. Nah, sudah pokoknya. Karena Nabi Ibrahim tugasnya memanggil, datang enggak datang urusan Allah itu. Jadi Nabi Ibrahim hanya kurir saja. Ini loh. Ini panggilannya. Jangan berkata belum terima panggilan haji, panggilan sholat itu. Azan, ini siapa? Suaranya Ipan, sebenarnya suaranya Allah. Panggilannya Allah itu, tapi lebih tepatnya malaikat maut kayaknya ya. Panggilan Allah itu untuk kita. Jadi tetap kita sambut ya. Kadang adzan dimarahi itu ya. Saya pernah ada teman kecil dulu di Sidoarjo itu enggak kuat puasa. Tukang adzannya itu memang belum maghrib, bapaknya marah-marah itu. Udah katakanlah tukang adzannya falah. Udah adzan falah ini. Ya memang belum maghrib, anaknya nangis itu, udah enggak kuat puasa itu. Jadi suruh adzan sebelum waktunya. Itu rahmat ya, rahmat seorang bapak ke anaknya sampai adzan itu minta dipercepat itu. Oke, sedikit saja soal manfaat politis. Nah, sekarang kehidupan global ini kan diatur oleh apa? Ada orang mengatakan Rothschild. Saya kira tidak terlalu benar. Jadi Rothschild itu apa? Cari sendiri, masa harus saya nyari ya kan? Di Rothschild ya. Kan ada Habib Chill ya di ini. Nah, itu dia orangnya. Kalau yang loncat-loncat kan Chill itu kan. Yang loncat-loncat kan Chill itu loh. Kan child ya. Oke. Anak-anak children katanya. Oke. Dunia diatur sedemikian rupa. Ada yang mengatakan ini dikendalikan oleh ekonomi global, politik global, kemudian saintek, macam-macam. Coba kita lihat dengan perspektif berbeda. Sekarang sudah didengungkan, dibus ya, sudah dikampanyekan revolusi industri yang kelima ya, 5.0. Apa itu? Soal tidak mengikuti. Kan yang keempat kan IoT, Big Data, Internet of Things itu. Tapi ya sudah, tidak apa-apa, tidak mengikuti itu. Yang kelima ini apa, Lul? AI, Artificial Intelligence. Kasihan ya. Mungkin yang S2 mau jawab ini. Komunitas ya. Kasihan ya. Tidak apa-apa lah sudah. Memang. Yang dipegang smartphone tapi orangnya enggak. Tapi ya tidak apa-apa lah gitu. Kita maklumi kalian sibuk nukang belakangan ini. Komunitas kan ya. Bukan lagi IoT, bukan lagi Internet of Things atau Big Data. Ini mula-mula dikampanyekan di Jepang, kira-kira tahun 2014 kemarin. Ada dua motifnya. Jepang mau jualan robot, oleh karena produk mereka sudah disusul Cina, atau teknologi-teknologi militer yang sudah disipilkan. Kan ini teknologi sipil ini kan punya militer semua. Internet tahun 60-an sudah ada, 61, 62 itu. Udah lama sekali itu. Drone, nggak pakai K ya, drone saja itu juga sudah lama sekali, pesawat tanpa awak itu kan disipilkan itu. Nah sekarang cara menguasai dunia, kalau dulu kan dengan isu dengan apa seperti Ken Wilber itu pakai post truth ya macam-macam. Sekarang cara menguasai dunia bukan dengan itu lagi, bukan dengan perang jadul dengan pistol, tidak, tapi dengan perang kebudayaan, dengan menyebarluaskan adicita atau ideologi, dengan dagangan-dagangan ya macam-macam. Nah, politik global itu mengarah ke sana, penguasaan sumber daya. Nah, sekarang minyak sudah habis, sudah diganti listrik. Kemudian baterai, kalau begitu, baterai itu paling banyak apa bahan bakunya? Nikel yang dibikin litium itu loh di Indonesia. Makanya 54 atau berapa smelter alat pengolahan nikel itu sudah ada di Indonesia dan itu punya Cina semua. Dan demikianlah hidup itu. Jadi mereka sudah tidak lagi perang agama, tidak ngurus mereka agama kita. Kalau Anda berpikir bahwa mereka akan merusak agama kita, itu cara berpikir lama. Anda hidup abad 19 seharusnya. Mereka butuh ekonomi,
uang saja yang penting, itu bisa ngatur ini semua. Sembari menyiapkan koloni atau apa nanti di homestead katanya di planet Neptunus atau di mana yang layak huni katanya. Kita tidak usah mikir itu, kelamaan ya, kita mikir di Indonesia saja. Nah sekarang ekonomi global, politik global, ada orang katakan begini kan anti politik. Seperti ini perdebatan dua begawan dalam NU ya, Mbah Bisri dengan Mbah Wahab itu. Mbah Bisri ini sangat pesantren ya, sangat klasik. Kemudian Mbah Wahab ini tidak politik. Ini kalau orang ngajar, bisa mengajar, bisa berpakaian seperti ini karena keputusan-keputusan politik. Makanya kita tidak bisa antipati pada politik itu. Apakah politik praktis atau juga terutama politik kebangsaan. Nah maka redaksi berikutnya nyambung ini. Liyashhadu, agar kau saksikan dengan mata kepala dan mata batin manafi'alahum. Manfaatnya banyak sekali ini, tak terperi. Apakah manfaat politik tadi itu? Oke, kita sambung ya. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Oke. Tadinya kan mau menguasai dunia dengan big data, dengan internet ya, otomatisasi mesin, listrik, komputer dijadikan satu di internet, di IoT itu. Tapi rupa-rupanya di situ masih sempat ngaji, masih sempat lihat guru smallah itu. Kalau memang tujuan mereka mau memadamkan api Allah ya, sementara Allah itu liyutimma nurahu itu, wa yutimma nurahu ya, lau karihal kafirun yang begitu itu. Jadi sosok, jangan sosok lah, pihak yang paling bertanggung jawab menjaga agama Allah itu ya sebenarnya Allah sendiri atau para nabinya, kalau tidak ada ya para penggantinya. Adalah jumawa kalau kita merasa paling bertanggung jawab untuk ngurus agama. Bagaimana nasibnya sok-sok nabi itu loh, ma ta'budu min ba'di, nanti kalau saya mati kamu nyembah apa? Yang kamu sembah itu loh apa? Belum tentu benar ya kan? Kan ada sok-sokan begitulah itu. Sok amar ma'ruf nahi mungkar itu. Padahal dia sendiri belum tentu benar. Nah, kalau begitu ya sudah santai saja. Memang tujuan kita harus santai-santai. Mungkin ini agak berbahaya ya. Fi ayyamin ma'lumat, ada beberapa yang ayyamin ma'dudat. Alam arzakum min bahinil an'am, yang sembelihan-sembelihan itu ya, fakulu minha wat'imul ba'is wal fakir. Sembelihan, oke. Kurban, sembelihan ini kan banyak. Ketika Nabi menyembelih itu ditanya oleh orang Badui itu, mahadil adhahi ya Rasulullah, ini sembelihan apa? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadis sunnatu abikum Ibrahim, ini sunnah bapak kalian Ibrahim. Pada setiap bulu, pada setiap rambut, pada setiap serat-serat daging, tulang belulang ada kebaikan-kebaikan. Oke, kita lihat bunyi terakhir pada redaksi itu sebelum kita sudahi ya. Orang yang sengsara dan fakir. Oke. Sebenarnya kalau sembelihan kurban atau sanksi ya, kafarat atau apa, kurban saja ya, yang disembelih pada ayam nahar. Nahar ini kan maknanya leher, salah satu maknanya. Maka bunuh diri itu intihar bahasa Arabnya. Salah satu maknanya kan leher, karena mempercepat putusnya ya pernafasan itu. Oke. Singkatnya begini. Haji. Kita kan menuju Allah itu, mendatangi rumahnya. Betapa meruginya, sebelum nyambung tadi yang politik atau kurban ya. Betapa meruginya kalau kita hendak menjumpai kekasih tetapi sang kekasih enggan kita jumpai. Walhasil sampailah kita kepada sabda Nabi, betapa banyak orang yang beribadah haji, puasa dan lain-lain, dia tidak dapat apa-apa. Hanya dapat bungkus saja itu. Datang ke rumahnya tapi tidak ditemui. Malah kadang Allah lebih berkenan si tuan rumah, kan bait itu, rumah Allah itu, tuan rumahnya adalah Allah sendiri kan. Maka kadang sayyidnya, maulanya, tuan rumahnya itu mendatangi yang tidak di sana. Dan ini pernah terjadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika beliau haji ya beliau kan jadi khalifah hanya 2,5 tahun ya. Pada tahun kedua beliau memimpin, ini cicitnya Sayyidina Umar.
Beliau bermimpi didatangi Nabi satu malam. Hajinya orang sedunia tidak ada yang diterima. Sedih beliau karena beliau haji. Masa hajinya para ulama tidak ada yang diterima. Besoknya lagi sama. Kemudian besoknya Nabi sampaikan bahwa kecuali satu. Orang yang tidak naik haji, tukang sol sepatu, wakilah di Basrah ini ya. Di pojokan pasar Basrah itu, sebelahnya Tegalsari. Ya pokoknya sebelah kan, karena sekarang udah global wawasan kita. Anda bukan lagi penduduk desa, Anda world citizenship itu, Anda penduduk dunia sekarang. Maka berpikir harus global katanya. Ya berpikir kampung enggak apa-apa. Berpikir harus global. Enggak, kampung-kampung juga enggak apa-apa. Biasa aja. Itu kan standar mereka kadang begitu-begitu ya. Tapi kadang juga dulu ya berubah pendapat. Oke. Rupa-rupanya ia tukang sol sepatu yang sudah nabung 10-15 tahun mau berangkat, tiba-tiba rumah seorang janda di sebelahnya, rumah yatim, tentu saja maknya janda. Kalau nggak yatim ya bukan janda. Ini ambruk, maka dana ONH ya, ongkos naik haji ini digunakan untuk memperbaiki itu. Itu yang dapat haji itu, yang dapat mabrur itu. Nah oke, kalau sekarang kita kan sudah menjawab panggilan Allah tadi. Teknisnya bagaimana ya biar Allah yang urus nanti itu. Pokoknya kita sudah usaha. Tugas kita menanam kok, tumbuh enggak tumbuh ya pokoknya Allah tumbuhkan itu. Panen atau enggak panen ya enggak apa-apa. Urusan nanti itu pokoknya tanam saja. Nah itu dia, itu optimis ya. Oh di Indonesia banyak persoalan, kata siapa? Kata orang-orang pesimis. Kalau kata orang optimis enggak ada. Indonesia baik-baik saja dari dulu. Wah Indonesia nih utang begini. Santai ya kan, kita orang optimis, santai itu. Iya, utang ya biarin punya utang ya nanti dibayar. Kalau enggak sempat bagaimana Pak Ulid? Semaja itu. Kalau belum bisa bayar ya semoyo ya kita ya janjilah kapan nanti kan santai itu. Tapi kalau nanya ke orang pesimis banyak analis itu loh. Yang apalah nanti gempa itu loh. Yang heboh itu adalah analisisnya. Corona itu kan penyakit standar banget kan itu. Penyakit biasa tapi dianalisis di apa harus ada apa dan tapi ya sudah itu ya kita ikuti akhirnya itu. Kemudian ya intinya pemberitanya kan lebih heboh dari itu. Mau diserang rasa takutnya macam-macam itu lalu orang takut lalu memborong apa lalu lockdown versi Ustadz Yani lockdown ya kan. Kemudian di musim pandemi banyak wisata terop, orang-orang nikah ya. Itu puisinya Yani selain puisi sempak pembalut ya datang bulan, puisi terop gitu. Jadi semua yang kenal Ustadz Yani auto cepat nikah itu. Nah, jadi puisi terop sebenarnya itu. Auto wisata terop. Tahu terop tahu ya? Terop enggak tahu. Tenda dari besi itu. Nah, bahasa Jawa terop itu. Mungkin bahasa Madura sama ya. Apa namanya di Sulawesi itu Burhan itu? Apa? Kahar enggak tahu? Anda tinggal di gua kalau enggak tahu. Oh namanya resepsi. Oh, oke. Gitu-gitunya itu loh. Ya sudah kalau gitu. Oke. Nah orang itu yang diterima hajinya nanti itu. Baik. Jika demikian maka kita bikin satu senara ya, lihat satu manafian lahum. Sekarang begini, ini kan versi Kalmak yang ngatur dunia ekonomi, tapi tidak bisa juga tanpa politik. Kalau situasi politik buruk, tidak ada perkembangan sains seperti kita singgung maghrib kemarin. Situasi politik buruk, ya tidak ada sains, tidak ada ilmu. Negaranya perang, mau sholat gimana? Mau apa kawin saja nggak sempat ya kan karena perang toh, perang dengan molen, perang dengan pasir ya dengan semen itu nggak sempat mikir kawin itu. Iya kan apa katanya di teman-teman yang sering diskusi itu kan diam dan gerak tidak bisa terjadi dalam bersamaan ya begitu ya. Kalau versi Ustadz Yani bisa, dia bisa bergerak diam-diam kok atau diam-diam bergerak itu. Namanya juga penyair ya, bisa ya. Apa katanya aku dan musim yang terluka. Bagaimana musim dilukai itu loh kan ya. Tapi memang membual, tapi ya korbannya banyak. Auto wisata terop. Oke.
Di sini ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha, itu semua tidak boleh meninggalkan wa yadhkurusmallah. Kemudian wa'imul ba'is al faqir, itu juga tidak boleh meninggalkan yadhkurusmallah. Kalau ke atas itu apakah rijalan wa ala kulli dhamirin, tidak boleh meninggalkan outputnya, tujuannya adalah makanal bait. Tujuannya juga Allah tusyrik bi syai'an. Ini sebenarnya bisa dibaca secara teologis, bisa dibaca secara fikih karena jelas ibadah haji ya, atau juga dibaca filosofis ya, atau bisa sangat mungkin dibaca secara politis. Kalau Anda mempelajari ideologi dunia, ideologi besar itu dibangun oleh apa? Menurut Anda? Mama nggak usah pura-pura mikir, nggak nyampe otaknya, nggak nyampe. Bacaannya belum kok mikir, betul nggak? Oh ya sudah, Nur. Nggak usah pura-pura mikir, bacaannya belum kok. Ideologi besar di sini ada bukunya. Mungkin ini atau ada ya ideologi dunia ini dibentuk oleh apa? Apakah itu ideologi politik misalnya Pancasila? Ini kan dibentuk oleh apa? Kemudian daya ledaknya, daya dorongnya, lokomotifnya itu apa? Oh, Indonesia, nasionalisme. Oleh karena kita setara senasib perjuangan sepenanggungan dijajah Belanda misalnya, lalu terdorong bikin nasionalisme, lalu anak-anak muda bersumpah berbangsa satu, berbahasa satu, begitu-begitu, lalu sumpahnya keren sekali, tidak beragama satu tapi berbangsa satu. Jadi di sana nilai-nilai juang. Siapa pernah nonton Mission Impossible yang kedua tahun berapa, tahun 2000 atau berapa ya? Jadi setiap pahlawan ini harus ada musuhnya. Anda mau jadi pahlawan, musuhnya apa? Jenderal Ahmad Yani itu mati ya kan? Dibunuh di lubang buaya, lubang sepiteng yang digali itu sudah ditutup. Pak Pin kemarin ada proyek itu kayaknya. Nah, itu harus ada. Common enemy-nya siapa? Musuhnya itu apa? Khawatir setelah perang Badar selesai, loh ini kita perang paling hebat, kita lo menang katanya. Ternyata sabda Nabi itu keren sekali. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Barusan itu perang kecil. Ada perang besar tiap saat. Jihadul mar'i ala nafsiha atau jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Loh, ternyata perang terbesar dengan diri kita sendiri. Nah, itu dia. Jadi kalau mau sampai kepada predikat apa ya masa enggak ada iblis ya kan? Masa enggak ada musuhnya itu kan? Dan kita perang dengan itu tidak pernah selesai. Makanya kita kalau meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, bawa'na makanal bait, kita siapkan singgasana untuk Allah hadir itu. Kan kita tidak bisa sementara ke Mekah ya kan? Caranya ya undang kekasih itu ke rumah kita. Kita siapkan hatinya bersih itu. Masa kekasih datang kita biasa aja belepotan ya kan? Masih hadas, najis, macam-macam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini alhamdulillah 2 hari ini sudah lebih bersih ya pesantren kita itu. Saya kira itu makna yang terakhir itu Anda teruskan sendiri ya. Kita tidak bisa ke Ka'bah ini. Ya maka kekasih itu kita undang ke rumah kita. Hanya layak atau tidak, siap. Bukan soal tempatnya mewah atau apa, sebab ada singgasana yang megah dalam hati kita itu. Tinggal bersedia atau tidak kita yadhkurusmallah tadi itu. Kalau iya maka ya selesai. Saya kira demikian, Allah alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan.